Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman dengan saya. Kali ini saya berada di lahan sawah. Ini Inpari 32 ya. Kondisinya cukup bagus. Ini usia sekitar 60 HST ya, 50 sampai 60 HST ya, saya lupa tepatnya. Jadi menanam Inpari 32 itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan poin-poin kelebihan dan kekurangan Inpari 32. Jadi supaya menjadi bahan pertimbangan teman-teman apabila ingin menanam padi dengan varietas Inpari 32. Contohnya seperti ini. Kondisinya bagus seperti ini. Tapi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas. Yang pertama dari kekurangannya ya. Jadi kita bahas kekurangannya dulu. Yang pertama, padi varietas Inpari 32 ini itu yang paling utama kekurangannya adalah dia rawan rebah. Jadi padi ini sangat rawan sekali rebah ya. Tapi apabila ditangani dengan baik, varietas Inpari 32 ini kondisi rebah itu bisa kita tata laksana. Itu caranya bagaimana? Itu ada di video-video saya sebelumnya, cek ya. Di seperti itu. Jadi varietas ini sangat rawan rebah ya. Inpari 32. Kenapa dia sangat rawan rebah? Karena dia bulirnya itu kan berat. Jadi berat di atas berat ya. Kalau misalnya penahan di bawah batang sama akarnya tidak kuat, maka apabila ada hujan besar disertai angin, dia akan rebah. Jadi seperti itu. Penanganannya seperti apa supaya tidak rebah? Ada di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu video saya, atau nanti saya sertakan di deskripsi ya video-video saya sebelumnya. Apabila ditata laksana dengan baik, kemungkinan besar rebah padi ini kecil ya. Jadi seperti ini kan bagus. Jadi meskipun di hujan angin tapi tidak rebah seperti ini. Jadi batangnya kokoh, batangnya besar dan batangnya kokoh, dan juga teknik pemupukannya juga cek di video-video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi yang kelemahannya pertama adalah dia tidak tahan rebah ya. Jadi dia sangat mudah sekali roboh. Oke, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah dia sangat rentan terhadap pengerek batang. Jadi seperti ini. Suntep ya, kalau orang nyebutnya suntep ya, seperti ini. Nah, seperti ini mati ini anunya. Nah, ini pengerek batang ya. Saat sudah keluar malai seperti ini, itu batangnya bisa dimakan ulat di tengah ya. Jadi akhirnya ke atasnya itu kering. Saat baru nanam, dia akarnya dimakan dan batangnya akhirnya dia mati ya. Ada di video saya sebelumnya, nanti penanganannya seperti apa untuk Inpari 32 untuk pencegahan pengerek batang. Jadi Inpari 32 itu sangat rentan terhadap pengerek batang. Tapi apabila ditata laksana dengan bagus, dengan baik, pengerek batang bisa kita hindari ya. Seperti itu. Yang ketiga, Inpari 32 itu dia sangat rentan terhadap hama kuning. Kalau di sini ya nyebutnya. Itu juga sudah ada di video saya sebelumnya. Itu padinya kuning seperti padi yang sudah tua, tapi kuningnya itu masih pada fase vegetatif ya. Jadi dia kuning, nanti setelah, kalau misalnya kuningnya itu tidak ditata laksana dengan baik, itu tidak akan keluar malai seperti ini ya. Padinya tidak akan keluar malai dan mati. Dan sampai sekarang saya sendiri, untuk apabila sudah terkena virus kuning, di sini nyebutnya virus, yaitu penata laksanaan seperti apa belum kami ketahui ya. Jadi kalau sudah kena penyakit kuning itu sudah penata laksanaan sampai sekarang saya sendiri pun juga belum mengetahui yang bagus seperti apa. Dan petani-petani di sini pun juga belum bisa menata laksana atau menangani dengan baik. Apabila sampai kena penyakit kuning itu, ya sudah, kita cukup berdoa semoga kuningnya tidak meluas seperti itu. Tapi biasanya apabila kita sudah menggunakan pencegahan insektisida dengan abamectin, rata-rata yang saya amati penyakit kuning itu tidak muncul ya ke padi. Rata-rata bagus seperti ini. Apabila spray abamectinnya itu terlambat atau tidak menggunakan itu, kemudah sekali kena penyakit kuning. Jadi kalau saya biasanya lebih mengutamakan pencegahannya daripada mengobati.
Jadi jangan sampai kena penyakit kuning. Makanya saya spray rutin 1 minggu sekali dengan insektisida abamectin. Terus fase vegetatifnya pakai Gandasil atau Wasana D. Dan untuk fase vegetatifnya menggunakan Gandasil atau Wasana B, seperti itu. Oke. Terus kekurangan yang selanjutnya yaitu adalah Impari 32 ini tidak cocok ditanam di musim kemarau ya. Iya, musim kemarau ya, atau dia banyak membutuhkan air. Seperti itu. Jadi apabila dia kekurangan air, ada padinya akan pendek dan malainya akan pendek ya. Apabila air cukup atau air berlebih, malainya akan panjang seperti ini. Ini air berlebih ya. Jadi malainya panjang seperti ini. Jadi kondisinya bagus, malainya panjang. Tuh kalau air berlebih. Tapi kuncinya apabila musim penghujan itu kita harus menjaga air. Kalau sudah kondisi seperti ini ya, untuk mengurangi rebah, itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi bagaimana menangani rebah pada saat Impari 32 sudah mulai keluar malai dan musim penghujan, seperti itu. Hati-hati. Dan seterusnya yaitu kelemahannya selanjutnya adalah ini sangat boros urea ya. Jadi sangat boros pupuk. Jadi dosisnya itu bisa misalnya 1 untuk varietas lain, untuk varietas ini bisa 1/4 gitu. Jadi dia butuh lebih banyak pupuk ya untuk menghasilkan kondisi seperti ini, kawan-kawan. Jadi Impari 32 itu lebih banyak menghasilkan pupuk. Lebih banyak memerlukan pupuk ya. Seperti itu. Kekurangan selanjutnya adalah Impari 32 ini itu dia masa panennya itu lama ya. Jadi di atas 100 hari. Jadi rata-rata padi varietas lain itu mungkin sekitar 80-90 hari sudah panen. Untuk Impari 32 ini itu sampai di atas 100 hari ya, bisa 110 sampai 119 hari. Jadi seperti itu. Jadi masa panennya itu dia lebih lambat. Makanya kita menunggunya lebih lama ya, karena dia masa panennya lebih lama, teman-teman. Oke, saya rasa itu ya kekurangannya. Dan sekarang kita beralih ke kelebihannya. Kelebihan Impari 32 adalah yang paling utama. Yang paling utama, dia bobotnya itu sangat istimewa ya. Jadi bobotnya itu bisa lebih berat dari varietas padi lain, itu sekitar 10-15% lebih berat Impari 32 ya. Jadi seperti itu. Jadi bobotnya sangat luar biasa ini. Jadi misalnya varietas lain ditimbang itu dengan karung yang sama itu 80 kilo, ini bisa 90 atau 95 kilo ya. Impari 32. Jadi ya dia kompensasi dari karena usia padinya yang lama ya. Jadi pengisiannya bisa maksimal. Jadi karena usianya lama, jadi pengisiannya dia maksimal. Jadi paling utama itu. Jadi berat timbangan ya, berat GK ya. Berat GS. Jadi seperti itu istimewa sekali. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini namanya ini pengerek batang ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini salah satu kelemahan Impari 32. Tapi ini bisa kita tanggulangi ya apabila penyepraian rutin. Jadi seperti itu. Jadi yang paling utama kenapa kita harus tanam Impari 32 adalah bobotnya sangat luar biasa, bagus. Makanya sangat disukai oleh petani. Kelebihan kedua adalah sebenarnya secara umum Impari 32 itu dia lebih tahan terhadap penyakit ya, kayak seperti wereng. Itu lebih tahan ya apabila kita penyepraiannya rutin, dan dia juga tidak gampang patah leher ya. Tidak gampang patah leher. Jadi
Untuk varietas padi lain seperti Ciherang, terus Inpari 4, nah itu apabila kita terlalu banyak pengaplikasian pupuk urea, itu dia rawan patah leher. Bukan patah leher, jadi lehernya membusuk gitu ya. Jadi nanti padinya gabuk ya, tidak terisi, jadi mati. Jadi malainya itu mati karena terlalu banyak kita mengaplikasi urea. Untuk Inpari 32 ini tidak ya. Jadi berapapun pupuk urea yang kita kasih, itu dia sanggup menyerap dan akan pembuahannya dan pengisiannya lebih maksimal apabila kita semakin banyak menggunakan pupuknya. Tentunya apabila kalau padi sudah subur seperti ini ya sudah, kita jangan pupuk berlebihan ya. Pada intinya kita melihat kondisi padi. Apabila sudah hijau ya pengaplikasian pupuk kita kurangi. Tapi apabila kita sedikit berlebih seperti itu, Inpari 32 ini sangat toleransi terhadap pupuk ya. Jadi dia tidak gampang patah leher. Untuk varietas-varietas lain itu sangat gampang sekali patah leher ya. Seperti itu. Ini pupuknya 1:1 ini menghabiskan pupuk sekitar 1 kuintal, tidak sampai ya, sekitar 80-90 kilo untuk lahan seluas 150 are ya. Jadi seperti itu, 1500 meter persegi. Jadi kelebihannya itu ya. Jadi untuk saya sendiri kenapa memilih tanam Inpari 32, karena memang kelebihan utama bobot itu ya, jadi sangat menghasilkan untuk petani. Selain bobot dan juga berasnya enak ya, seperti itu. Jadi kelebihan utamanya itu, makanya saya tetap memilih tanam Inpari 32. Apabila kita melakukan penyepraian rutin, perawatan rutin, itu biasanya hasilnya bagus seperti ini ya. Jadi cukup bagus seperti ini. Jadi kenapa petani di sini lebih memilih menanam Inpari 32. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga untuk tanam kali ini hasilnya bagus dan sesuai dengan harapan kita petani, dan tetap jaya untuk petani-petani seluruh Indonesia supaya kita terus bertahan di swasembada pangan. Karena sekarang kita sudah panen melimpah ya, dan menurut data dari BPS kita sudah swasembada pangan seperti itu. Oke, jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.